Ketenangan jiwa yang mendalam, atau yang disebut sakinah, bukanlah sekadar kondisi psikologis yang dapat direkayasa melalui latihan pernapasan atau meditasi semata. Ia adalah anugerah cahaya yang diturunkan langsung oleh Allah ke dalam hati seorang hamba yang terpilih. Ia adalah embun surgawi yang membasahi kalbu yang kering kerontang oleh hiruk-pikuk dunia. Ketenangan ini berbeda dari rasa damai sesaat yang didapat dari hiburan atau pencapaian materi, karena ia tidak bergantung pada sebab-sebab eksternal. Ia adalah keteduhan yang bersumber dari Yang Maha Teduh. Seorang hamba yang telah menapaki jalan makrifat memahami betul bahwa sakinah adalah buah dari kedekatan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab suci, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Zikir yang dilakukan oleh seorang arif billah bukan lagi sebatas gerakan lisan, melainkan telah menjadi detak jantung ruhaniahnya. Ingatan kepada Sang Kekasih abadi ini menjadi perisai yang membentengi hatinya dari gejolak ketakutan dan kegelisahan, menjadikannya sebuah benteng kedamaian yang kokoh. Ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan harta atau diraih dengan jabatan. Ia adalah hadiah bagi jiwa-jiwa yang telah lelah mencari sandaran pada selain Dia, dan akhirnya menyerahkan seluruh nahkoda kapalnya kepada Sang Pemilik Samudra. Ketika seorang insan telah pasrah secara total, saat itulah Allah menurunkan bendera sakinah ke dalam istana hatinya, menandakan bahwa hati tersebut kini berada di bawah perlindungan dan penjagaannya secara langsung. Ketenangan itu menjadi bukti nyata dari kehadirannya. Maka, ketenangan jiwa yang dimiliki seorang arif bukanlah hasil dari kekuatan pribadinya untuk mengelola stres, melainkan cerminan dari betapa kuatnya ia bersandar pada kekuatan yang tak terbatas. Jiwanya tenang bukan karena ia hebat, tetapi karena ia sadar sepenuhnya bahwa dirinya bukanlah apa-apa, dan segala urusan berada dalam genggaman Dia yang maha hebat. Inilah paradoks suci. Dalam puncak kelemahan dan penyerahan diri, seorang hamba justru menemukan kekuatan dan ketenangan yang paling hakiki. Seorang hamba yang telah dianugerahi cahaya makrifat memandang dunia dengan cara yang berbeda. Jika mata biasa hanya melihat bentuk, peristiwa, dan akibat, maka mata batinnya, basyirah, mampu menembus tabir itu untuk menyaksikan sang sutradara di balik setiap adegan. Ia tidak lagi terperangkap dalam drama kehidupan, karena ia tahu persis siapa penulis skenarionya. Inilah yang membuatnya mampu menjaga ketenangan di tengah situasi yang bagi orang lain tampak kacau balau. Baginya, dunia ini laksana sebuah panggung raksasa di mana setiap makhluk memainkan perannya masing-masing sesuai ketetapan ilahi. Datangnya nikmat atau perginya musibah hanyalah pergantian babak dalam sebuah kisah agung yang ujungnya adalah kebaikan. Ia melihat tangan kasih sayang Allah dalam setiap pemberian, dan ia juga melihat tangan kebijaksanaan Allah dalam setiap pengambilan. Penglihatannya telah melampaui dualitas untung dan rugi dalam kacamata duniawi. Ketika sebuah nikmat datang menghampiri, hatinya tidak melompat dalam euforia yang melalaikan. Ia justru melihatnya sebagai surat cinta dari Sang Kekasih, yang membuatnya semakin tenggelam dalam lautan syukur. Ia tidak terpesona pada indahnya kertas surat, nikmat, melainkan pada kemuliaan Sang Pengirim surat, Allah. Rasa syukurnya bukan lagi ucapan di bibir, melainkan getaran jiwa yang semakin mendekatkannya kepada sumber segala nikmat. Sebaliknya, saat musibah datang menerpa, hatinya tidak hancur dalam keputusasaan. Ia melihatnya sebagai sebuah ujian cinta, sebuah cara dari Sang Kekasih untuk membersihkan hatinya dari selainnya. Ia memandang musibah sebagai api pemurni yang membakar karat-karat dunia dari cermin jiwanya, agar pantulan cahaya ilahi menjadi semakin sempurna. Dengan tatapan seperti ini, bagaimana mungkin jiwanya bisa terombang-ambing? Ia telah menemukan titik pusat yang tenang di tengah roda kehidupan yang terus berputar. Bagi seorang arif billah, kehidupan ini adalah panggung manifestasi, tajalli, sifat-sifat agung Allah. Para sufi mengajarkan bahwa sifat-sifat ini secara garis besar terwujud dalam dua aspek: jamal, keindahan, dan jalal, keagungan keperkasaan.
Sifat Jamal termanifestasi dalam wujud nikmat, kasih sayang, kesehatan, dan segala hal yang menyenangkan hati. Inilah wajah keindahan Tuhan yang mudah dicintai oleh setiap insan. Namun, seorang arif juga mampu melihat wajah lain dari Sang Kekasih, yaitu wajah Jalal. Sifat ini termanifestasi dalam wujud musibah, kesulitan, sakit, dan segala hal yang terasa berat bagi nafsu. Bagi mata awam, ini adalah keburukan. Namun bagi mata sang arif, ini adalah penampakan keagungan dan keperkasaan Tuhan yang bertujuan untuk mendidik, menguji, dan mengangkat derajat seorang hamba. Ia melihatnya sebagai cubitan mesra dari Sang Kekasih untuk mengingatkannya agar tidak terlena. Hati yang telah dipenuhi sakinah mampu menari dengan anggun di antara dua manifestasi ini. Ketika dihampiri oleh tajalli Jamal, ia bersyukur dengan penuh kerendahan hati. Ketika didatangi oleh tajalli Jalal, ia bersabar dengan penuh keindahan dan ridho. Ia tahu bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu cinta ilahi. Laksana seorang penari yang mengikuti setiap irama musik, jiwanya bergerak harmonis mengikuti apapun irama, takdir yang dimainkan oleh Tuhannya. Dengan demikian, dalam kamus batinnya, tidak ada lagi istilah nasib baik atau nasib buruk. Yang ada hanyalah kehendak Sang Kekasih yang senantiasa indah dan penuh hikmah. Ia melihat keindahan dalam nikmat dan juga melihat keindahan dalam musibah. Keduanya adalah surat dari Raja yang sama, hanya saja ditulis dengan tinta yang berbeda. Kemampuan untuk mencintai kedua sisi manifestasi inilah yang menjadi sumber ketenangan jiwanya yang tak pernah surut. Kunci utama dari ketenangan jiwa seorang arif adalah kokohnya jangkar tauhid yang tertancap di dasar samudra batinnya. Tauhid, bagi mereka, bukanlah sekadar pengakuan lisan bahwa Tuhan itu esa. Ia adalah sebuah kesadaran hidup bahwa tidak ada pelaku hakiki di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberi, menahan, meninggikan, merendahkan, menghidupkan, atau mematikan, kecuali Dia. Kesadaran inilah yang menjadi sauh atau jangkar bagi kapal jiwanya. Ketika badai fitnah datang menerjang, atau gelombang kehilangan menghantam lambung kapal, jangkar tauhid ini menahan jiwa agar tidak terseret arus kepanikan dan keputusasaan. Hatinya tetap tenang, karena ia tahu badai dan gelombang itu pun bergerak atas izin dari Sang Penguasa Lautan. Ia tidak menyalahkan angin atau ombak, karena pandangannya tertuju langsung kepada yang menggerakkan angin dan ombak tersebut. Fokus seorang arif bukanlah pada makhluk atau sebab-sebab duniawi. Jika ia dipuji manusia, ia tidak terbang, karena ia tahu pujian itu hakikatnya milik Allah. Jika ia dicaci manusia, ia tidak tumbang, karena ia tahu celaan itu pun terjadi atas izin Allah dan tidak akan membahayakannya tanpa kehendaknya. Ketergantungan hatinya kepada makhluk telah terputus sama sekali. Hatinya hanya bergantung pada satu tali yang tak akan pernah putus, yaitu tali Allah. Jangkar tauhid inilah yang membebaskan seorang hamba dari perbudakan terhadap ekspektasi dan penilaian orang lain. Ia merdeka. Ia tidak lagi mencari ridho manusia, karena satu-satunya ridho yang ia cari adalah ridho Tuhannya. Dengan sauh yang begitu kuat tertancap di dasar samudera makrifat, sekeras apapun badai kehidupan mengamuk di permukaan, kedalaman jiwanya akan senantiasa hening, damai, dan tentram dalam naungannya. Salah satu rahasia terbesar dari sakinah adalah pergeseran fokus yang radikal di dalam hati seorang arif. Hati manusia pada umumnya terikat pada pemberian, al-adha. Ia gembira saat menerima hadiah berupa harta, kesehatan, atau pujian. Ia bersedih saat hadiah itu diambil kembali. Hatinya naik turun mengikuti ada dan tiadanya pemberian tersebut. Ia mencintai hadiahnya, namun seringkali lupa pada sang pemberi hadiah. Seorang hamba yang telah mabuk dalam cinta ilahi telah memindahkan fokusnya. Cintanya bukan lagi pada pemberian, melainkan pada Sang Maha Pemberi, Al-Wahhab. Baginya,
Setiap nikmat atau musibah hanyalah alat komunikasi dari Sang Kekasih. Nikmat adalah caranya berkata, "Aku menyayangimu." Musibah adalah caranya berkata, "Aku merindukanmu, kembalilah padaku." Fokusnya adalah pada pesan dan pengirim pesan, bukan pada amplop atau kertasnya. Ketika fokusnya tertuju pada sang pemberi, maka ada atau tiadanya pemberian tidak lagi menjadi masalah utama. Yang terpenting baginya adalah hubungan dengan sang pemberi itu sendiri. Kehilangan harta tidak membuatnya miskin, karena ia merasa kaya bersama Dia yang Maha Kaya. Datangnya penyakit tidak membuatnya lemah, karena ia merasa kuat bersama Dia yang Maha Kuat. Kebahagiaan sejatinya tidak lagi diletakkan pada sesuatu yang fana, melainkan pada Zat yang Maha Kekal. Inilah puncak kemerdekaan jiwa. Ia telah bebas dari belenggu kepemilikan. Ia tidak merasa memiliki apapun, sehingga ia tidak takut kehilangan apapun. Ia menyadari bahwa dirinya dan segala yang ada di sekitarnya adalah milik Allah semata. Ketika kesadaran ini telah meresap ke dalam seluruh sel tubuhnya, maka hatinya akan senantiasa lapang dan damai. Ia telah menemukan sumber kebahagiaan yang tak akan pernah kering, yaitu bersama Sang Maha Pemberi itu sendiri. Jika sakinah adalah permukaan danau yang tenang, maka ridho adalah kedalaman airnya yang tak terhingga. Ridho adalah keadaan di mana hati seorang hamba telah sepenuhnya menerima dan merasa senang dengan segala ketetapan, qadha dan hadar, Allah, baik yang terasa manis maupun yang terasa pahit. Ini bukanlah kepasrahan yang terpaksa, melainkan sebuah penyerahan diri yang lahir dari puncak cinta dan keyakinan. Seorang hamba yang berada dalam makam ridho tidak lagi memiliki keinginan pribadi yang bertentangan dengan keinginan Tuhannya. Keinginannya telah lebur di dalam kehendak ilahi. Ia tidak lagi berkata, "Ya Allah, mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan hatinya berbisik, "Apapun yang Engkau pilihkan untukku, itulah yang terbaik dan terindah bagiku." Ia percaya sepenuhnya bahwa pilihan Allah untuknya jauh lebih baik daripada pilihan dirinya sendiri. Ridho adalah buah dari makrifat yang mendalam. Seorang hamba hanya bisa ridho ketika ia telah mengenal Tuhannya sebagai yang Maha Bijaksana, Maha Pengasih, dan Maha Mengetahui. Bagaimana mungkin ia tidak ridho pada ketetapan dari Zat yang ia tahu lebih mencintainya daripada ibunya sendiri? Bagaimana mungkin ia berprasangka buruk pada takdir dari Zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu, sementara pengetahuannya sendiri sangatlah terbatas? Maka, Samudra Ridho adalah tempat peristirahatan terakhir bagi jiwa yang lelah berkelana. Di dalamnya, tidak ada lagi ombak protes, arus keluh kesah, atau badai penyesalan. Yang ada hanyalah kedamaian mutlak dan kebahagiaan hakiki dalam rengkuhan kehendak Sang Kekasih. Seorang arif yang telah tenggelam dalam samudra ini akan merasakan surga sebelum surga, karena hatinya telah damai bersama Tuhannya, di sini dan saat ini juga. Sumber utama dari segala kegelisahan, ketakutan, dan kesedihan dalam diri manusia adalah ego atau nafs. Ego inilah yang senantiasa menuntut, berkeinginan, merasa terancam, dan memberontak terhadap takdir. Ia ingin selalu dipuji, takut dicela, rakus terhadap dunia, dan lari dari kesulitan. Selama ego ini menjadi raja yang berkuasa di dalam diri, ketenangan sejati hanyalah sebuah angan-angan. Perjalanan seorang salik menuju makrifat adalah perjalanan untuk menundukkan dan menenangkan sang ego. Melalui latihan spiritual yang berat, mujahadah, seperti puasa, sholat malam, dan menahan diri dari keinginan rendah, ia perlahan-lahan melucuti senjata dan kekuasaan ego. Melalui zikir yang terus-menerus, ia menggantikan bisikan ego dengan ingatan kepada Allah. Proses ini ibarat menjinakkan seekor kuda liar, hingga ia menjadi tunggangan yang patuh. Ketika ego telah menjadi tenang, nafs al-mutmainah, ia tidak lagi menjadi sumber kegaduhan, melainkan menjadi hamba yang tunduk pada perintah ruh. Saat itulah, esensi ruhani seorang insan, yang merupakan tiupan ilahi, bangkit dan mengambil alih kendali.
Ruh tidak memiliki keinginan selain bertemu dengan Tuhannya. Ruh tidak takut pada apapun selain jauh darinya. Ruh hanya mendambakan kebenaran, keindahan, dan cinta. Sakinah yang dialami seorang arif adalah cerminan dari kemenangan ruh atas ego. Istana hatinya tidak lagi dipenuhi oleh teriakan-teriakan sang ego yang serakah, melainkan telah dipenuhi oleh alunan zikir sang ruh yang merindu. Jiwanya menjadi tenang karena raja yang sesungguhnya telah kembali bertahta. Inilah kedamaian yang lahir dari terbebasnya ruh dari penjara ego, memungkinkannya untuk terbang bebas di angkasa makrifat. Ketenangan jiwa yang mendalam pada seorang arif billah bukanlah sesuatu yang tersembunyi dan hanya dinikmati sendiri. Ia laksana wewangian kesturi yang semerbak, yang pancarannya dapat dirasakan oleh siapa saja yang berada di dekatnya. Kehadirannya membawa kedamaian. Tutur katanya menyejukkan hati yang gersang. Tatapan matanya memancarkan keteduhan yang mampu meredakan amarah. Ini terjadi karena sakinah yang bersumber dari ilahi memiliki energi positif yang meluber keluar. Seorang arif menjadi saluran bagi rahmat dan kedamaian Tuhannya ke alam sekitar. Ia tidak perlu berdakwah dengan kata-kata yang muluk, karena seluruh sikap dan perilakunya telah menjadi dakwah yang hidup. Orang yang sedang kalut akan merasa tenang saat duduk bersamanya, karena mereka tanpa sadar terhubung dengan sumber kedamaian yang terpancar dari hati sang arif. Perilakunya menjadi cerminan dari kedamaian batinnya. Ia tidak tergesa-gesa dalam bertindak, tidak gegabah dalam memutuskan, dan tidak reaktif terhadap provokasi. Setiap langkahnya terukur, setiap ucapannya tertata, karena semuanya lahir dari hati yang senantiasa terhubung dengan Yang Maha Tenang. Ia menjadi bukti nyata bahwa seorang hamba yang damai dengan Tuhannya akan berdamai pula dengan seluruh ciptaannya. Pada akhirnya, seorang arif yang dipenuhi sakinah menjadi mercusuar kedamaian bagi umat manusia. Ia adalah oasis di tengah gurun dunia yang panas. Keberadaannya di tengah masyarakat adalah sebuah berkah, pengingat hidup bahwa di tengah segala kekacauan dunia, ada sebuah dimensi kedamaian abadi yang bisa diraih oleh siapa saja yang mau menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ia adalah buah terindah dari pohon makrifat, yang keteduhan dan keharumannya dinikmati oleh seluruh alam.